Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memberikan materi untuk anak kelas 12. Materinya masih tentang limit fungsi trigonometri. Yuk kita lanjut materinya. Limit fungsi trigonometri. Nah, ya sebelum kita ke limit fungsi trigonometrinya, ke materi yang barunya, kita bahas dulu tugas minggu kemarin. Karena ketika Bapak melihat tugas-tugas kalian, memeriksa tugas-tugas kalian, masih ada beberapa yang keliru gitu ya tentang limit fungsi trigonometrinya, terutama soal nomor 3 gitu ya. Oke, pertama ketika kalian membahas limit, kalian harus menuliskan operasi limitnya. Jadi ini tuh ketika ngejawab ditulis juga limit x mendekati 0. Tulis itunya limitnya ya. Itu kan ada tan 5x dikurangi tan 3x dibagi 3. Kalian bisa mengerjakannya dengan mengeluarkan si tannya ya. Ini kan sama saja dengan tan x 5 dikurang 3 gitu ya. Dibagi 3x atau bisa juga sih jangan 3x deh supaya sama bentuknya. X kali 3 gitu ya. Jadi supaya sama aja bentuknya, supaya enak. X kali 3 gitu ya. Ini kan akan sama dengan limit X mendekati 0 tan X per X gitu ya. Kali, nah kalian tulis lagi limit X mendekati 0, 5 dikurang 3 per 3 gitu. Jadi kalian harus selalu menuliskan limitnya gitu ya. Ini akan sama dengan tan X per X kan 1 ya. Limit X mendekati 0, tan X per X itu kan hasilnya 1. Lalu itu 5 dikurang 3 kan 2 dibagi 3, 2 per 3. Limit X mendekati 0, 2 per 3 itu kan ya sama saja dengan 2 per 3. Jadi jawabannya 2 per 3 gitu ya. Oke, tapi ada juga yang menjawab soalnya seperti ini nih ya. Jawabannya limit X mendekati 0 tan 5x dikurangi tan 3x dibagi 3x. Nah, ada juga yang menulisnya seperti ini. Jadi, dia memisahkan limitnya. Nggak apa-apa, bagus juga. Limit X mendekati 0 tan 5x dibagi 3x dikurangi limit X mendekati 0 tan 3x dibagi 3x. Jadi ada juga yang nulisnya seperti itu. Bisa, itu juga bisa. Ini kan akan sama dengan limit X mendekati 0, kita pakai kurung tan X per X kali limit X mendekati 0, 5 per 3 gitu ya. Dikurangi limit X mendekati 0 tan X per X kali ini juga pakai kurung limit X mendekati 0, 3 per 3 gitu ya. Sama saja. Ini kan akan sama dengan limit X mendekati 0 tan X per X itu kan 1. Limit X mendekati 0, 5 per 3 itu konstanta. Jadi langsung 1 kali 5 per 3 dikurangi 1 kali 3 per 3. Ini akan sama dengan 5 per 3 dikurangi 3 per 3 sama dengan 2 per 3. Sama saja ya. Ujung-ujungnya ke 2 per 3. Bebas lah kalian mau menggunakan cara seperti apa. Asal ketika kalian menulis limit, jangan lupa tuliskan operasi limitnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis soal yang baru. Menyederhanakan fungsi trigonometri. Ini kita akan bertemu dengan beberapa rumus. Jadi kalian harus mengingat-ingat rumus-rumus itu ya. Jadi rumus trigonometri kan di kelas 11 kalian sudah dikasih banyak ya. Nah, kita tinggal nginget-inget aja di kelas 12 limit X mendekati 0. 1 dikurangi cos X dibagi 2X sin X. Kita tahu bahwa ada sebuah rumus gitu ya.
sebuah rumusnya itu cos 2x. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Itu kan 2 ya, 2 cos 2x. Gimana kalau cos x? Nah, kalau cos x saja rumusnya adalah cos kuadrat setengah x dikurangi sin kuadrat setengah x. Oke, ini apa ya? Sedikit pertanyaan menggelitik. Kalian mengira atau bayangkan sama kalian cos kuadrat x itu sama tidak dengan cos x kuadrat? Cos kuadrat x sama tidak dengan cos x kuadrat? Oke, sudah kalian bayangkan? Jawab. Nah, jawabannya ternyata cos kuadrat x itu tidak sama. Panjang banget ya. Cos kuadrat x itu tidak sama dengan cos x kuadrat karena cos kuadrat x yang kuadratnya berarti si cos. Cos yang kuadratnya. Kalau cos x kuadrat yang kuadratnya yang x. Jadi nilai yang berbeda gitu ya. Yang satu yang dikuadratkan cos, yang satu yang dikuadratkan x gitu ya. Jadi ketika kalian bertemu cos kuadrat x itu sama tidak dengan cos x kuadrat? Jawabannya tidak gitu ya. Nah, itu kan itu kita lanjut ke soal ya. Kita lanjut ke soal. Itu si cos x-nya kan sama saja, 1 dikurang dalam kurung cos kuadrat setengah x dikurangi sin kuadrat setengah x tutup kurung dibagi 2x sin x. Nah, gitu ya. Kenapa harus pakai kurung? Karena di sini ada tanda yang lain gitu. Kalau cos kuadrat setengah x aja ya nggak apa-apa nggak pakai kurung. Tapi kan ini ada tanda lainnya, dikurangi sin kuadrat setengah x karena ini adalah bentuk lain dari si cos x gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita tulis dulu. Kita tulis ulang deh di sini. Sama dengan 1 dikurangi dalam kurung cos kuadrat setengah x dikurangi sin kuadrat setengah x tutup kurung bagi berapa sih tadi teh? 2x sin x. 2x sin x. Ini akan sama dengan, nah, si cos kuadrat setengah x, kalian juga ingat rumus yang lain lagi. Ada rumus lain ya. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat x itu 1 dikurangi cos kuadrat x. Berarti kalau sin kuadrat setengah x sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat setengah x. Itu kan kalau sin. Bagaimana kalau si cos? Cos kuadrat setengah x ini akan sama saja, 1 dikurangi dalam kurung berarti 1 dikurangi sin kuadrat setengah x dikurangi sin kuadrat setengah x tutup kurung bagi, mantep panjang banget, 2x sin x. X-nya jelek. Nah, sama dengan 1 dikurang, ini kan 1 sin kuadrat setengah x. Ini sama ya, sin kuadrat setengah x dikurangi sin kuadrat setengah x. Berarti jadi negatif 2. Negatif terus dikurangi lagi negatif 2. Tapi di depannya kan ada negatif. Berarti jadi positif 2 sin kuadrat setengah x dibagi 2x sin x. Oh iya tuh kan selalu ya ketika nah dari sini juga ternyata ya bapak baru aja ngingetin kalian tapi bapaknya sendiri lupa gitu ya. Kalian lihat di sini kan ini ditulis ya semua limitnya. Ini pun sama, ini pun harus ditulis limitnya. Ya bapak lupa, udah nulis panjang lebar bapaknya sendiri lupa. Limit x mendekati 0. Cuma nulis itu doang. Tapi tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada itu. Sama dengan limit x mendekati 0 sama dengan limit x di bawah x mendekati 0 gitu ya. Hapus dulu ini acak-acakan. Hapus. Oke, kita lanjut. Nah, ini pun sama ya.
Ini harus ditulis limitnya karena itu operasinya. Oke, Bapak yang ngingetin, Bapak yang lupa. Limit X mendekati 0. Oke, kita lanjut. Nah, nggak cukup juga di slide ini ya. Ternyata kita butuh slide selanjutnya. Sama dengan, sini deh. Sama dengan limit X mendekati 0. Tadi tuh sisa 2 sin kuadrat setengah X dibagi 2X sin X. Sisa itu ya. Ini akan sama saja dengan limit X mendekati 0. Itu kan kuadrat ya. Kita bisa ubah jadi seperti ini. 2 sin setengah X kali sin setengah X bagi 2X sin X. Nah, bisa gitu. Karena apa? Karena itu kan bentuknya kuadrat. Kita jadi bisa mengalihkan. Ini akan sama dengan nah, limit X mendekati 0 2 sin setengah X dibagi 2X. Nah, kali limit X mendekati 0 sin setengah X dibagi sin X. Panjang juga ya. Oke, kita lanjut. Masih butuh slide selanjutnya ternyata. Lanjut, bentar. Nah, butuh udah berapa slide ya penjelasan nomor ini? Udah 3 slide. Kita ke slide keempat. Ish. Hapus ya tadi, hampir aja. New slide. Oke. Nah, tadi kita sampai ke sama dengan slide sebelumnya tuh limit. Oke. Gak usah tulis ulang, capek tulis ulang terusnya. Kita lanjut dari sini aja. 2 sin setengah X dibagi 2X. Nah, itu kan akan sama saja dengan seperti ini nih. Limit X mendekati 0. Jadi dibuat bentuk sin X per X ya. Sin X per X. Nah, terus yang sisanya berarti 2 kali setengah gitu ya. Oke. Ini kurungan heula, ini kali limit X mendekati 0 2 kali setengah dibagi 2. 2 kali setengah bagi 2. Oke, nggak apa-apa. Nah, lanjut. Nah, ini juga sin setengah X bagi sin X. Ini mah mudah. Itu mah ya udah aja. Limit itu teh ada tanda perkalian ya. Kali. Ada tanda perkalian kali. Ini kita kurungan. Kalinya di sini aja lah. Kali. Nah, X mendekati 0 itu kan ada sin X per sin X kali limit sini mana. Nah, limit X mendekati 0 1 per 2 dibagi 1 gitu ya. Ini X nya ketinggalan sin X. Nah, benar. Oke. Panjang juga. Belum. 1. Kurungnya tinggalan. Mana pointernya? Nah, ini. Oke. Kita lanjut. Panjang juga ya. Oke. Limit X mendekati 0. Ini kan sin X per X ya. 1. 2 kali 1 per 2. 2 kali 1 per 2 1. Dibagi 2 ya. 1 per 2 gitu ya. Nah, ini kan 1 kali 1 terus 1 per 2 bagi 1 ya 1 per 2. Jadi akhirnya 1 per 2 kali 1 per 2. Jadi 1 per 4. Ini yang kita cari dari tadi anak-anak, 1 per 4 ya. Jadi jawabannya lumayan juga. Nah, itu tentang si limit-limitan yang kita butuh ya
ini menyenangkan lah soal-soal seperti ini. Kalau di papan tulis biasanya juga kan ya paling sedikit 2 bor lah. Ini kalau di PowerPoint-nya cuma 4 slide gitu ya. Oke. Uh, Lalu kan ada berapa banyak sih rumus-rumusnya. Nah, di sini Bapak memberikan beberapa rangkuman, yaitu ada identitas trigonometrinya, terus ada rumus-rumus trigonometrinya. Silahkan ya dipelajari karena rumus-rumus ini penting gitu ya. Ketika kalian mengerjakan soal trigonometri, ya mau trigonometri murninya, mau limit fungsi trigonometrinya tidak bisa terlepas dari rumus-rumus yang ada di sini. Semoga materi kita yang sangat menyenangkan ini bisa kalian pahami. Oh iya, tidak ada tugas minggu ini, santai materi doang. Tapi Bapak harapkan kalian benar-benar mempelajari materinya gitu ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat kalian semakin pintar, semoga bisa menjadi amal ibadah, apalagi kalau kalian mengajarkannya lagi ke teman-teman kalian gitu ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah ya.